dan saudara-saudari, sahabat dan mitra yang mari yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur pada Tuhan yang terus memakai yang mari sebagai lembaga misi, terpanggil untuk melengkapi umat percaya dengan kebenaran firman Tuhan, juga mengenai kesehatan. Serta terpujilah nama Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan dan kesehatan yang baik kepada kita sampai saat ini. Sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah online Yamari ke-231 Sabtu 15 Maret 2025 dalam sesi kesehatan dengan tema menghargai kehidupan yang akan disampaikan oleh Dr. Stefani Pangau, MPH Mitra Yamari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu Tuhan dalam ibadah ini ya Bapa. Berkati juga seluruh umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan yang akan menikmati ibadah hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan kami akan buka ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah online Yamari dalam sesi kesehatan ini terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sahabat dan mitra Yamari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, yang kusembah hanya Yesus, sebab hanya Dialah Tuhan yang layak kita sembah, kita muliakan. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang kusembah, yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu Yesus Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia.
Kini aku menyembah masuk hadirat-Mu ini. Kini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah. Kini aku menyembah masuk hadirat-Mu. Sahabat dan mitra yang mari yang Tuhan Yesus cintai, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata Allah sanggup. Apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita naikkan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan mendengar pemaparan kesehatan mengenai menghargai kehidupan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Stefani Pango, MPH. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan semua sahabat yang mari dimanapun berada.
Puji Tuhan, kita semua bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan kita untuk segala kebaikannya, kemurahannya, cinta kasihnya kepada kita semuanya yang tak ada batasnya, yang lebih besar daripada hidup itu sendiri. Bagaimana kita tidak bersukacita mendengar Tuhan Allah berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Puji Tuhan. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua sahabat Yamari, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Stephanie Pangau, MPH. Saya melayani sebagai dokter di wilayah Pondokopi, Jakarta Timur. Dan selain itu juga saya melayani bersama-sama dengan gerakan Pro-Life Indonesia atau gerakan pencinta kehidupan Indonesia yang sangat peduli dengan kehidupan manusia. Saya sendiri adalah mitra Yamari dan saat ini akan memberikan ceramah bagi sahabat-sahabat Yamari dengan tema menghargai kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa aborsi itu merupakan tindakan yang kejam yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan yang ada di dalam kandungan. Dan ini adalah suatu tindakan yang sangat sadis dan ada banyak metode untuk membunuh bayi di dalam kandungan yang bisa dikerjakan. Dan semuanya itu sangat mengerikan. Karena apa? Karena hasil akhir dari tindakan untuk melakukan sebuah aborsi itu adalah kematian. Ya, jadi udah pasti kematian. Jadi mengapa sangat penting untuk kita memikirkan dan membahas masalah aborsi atau pembunuhan bayi dalam kandungan ini? Karena dengan melakukan tindakan ini, yaitu menandakan aborsi itu menandakan bahwa tidak ada penghormatan dan ucapan syukur terhadap Sang Maha Pencipta. Kemudian itu menandakan kita menolak mentah-mentah dengan jahat pemberian Tuhan, yaitu seorang manusia yang Tuhan titipkan menjadi anak kita. Itu adalah bagian daripada juga menista kehidupan itu sendiri. Tidak menghargai kehidupan dan melanggar kekudusan hidup. Jadi mengapa sangat penting untuk kita memikirkan dan membicarakan masalah ini? Karena faktanya banyak orang, khususnya banyak perempuan, tidak mengerti masalah ini dengan benar, ya, sehingga mereka melakukan aborsi tanpa pernah tahu prosedur medisnya dan akibat psikis serta fisik yang akan ditimbulkannya. Selain itu, fakta bahwa angka aborsi baik di Indonesia maupun di dunia itu dari tahun ke tahun terus menerus meningkat. Itu mengerikan sekali ya. Dari penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 2023 memperkirakan bahwa kasus aborsi setiap tahun di Indonesia itu bisa mencapai 2,4 juta jiwa, di mana sekitar 700.000 kasus itu ternyata terjadi pada remaja dan pemuda. Sangat ngeri ya. Ini juga adalah peringatan untuk kita para orang tua. Dan kita harus ingat kalau anak itu merupakan amanah yang dititipkan Tuhan kepada orang tua. Itu sebabnya orang tua harus menjaga dan membesarkan anak-anaknya serta mendidiknya dengan penuh hikmat, bijaksana, dan penuh kasih di dalam takut
akan Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pedoman hidup, karena di luar itu anak-anak kita akan terhilang, dicuri iblis. Jadi tanggung jawab orang tua adalah untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi anaknya untuk bisa bertumbuh sehat dan berkembang optimal, serta terutama mendekatkan mereka senantiasa kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Jangan kita, supaya anak kita diem, nggak mengganggu kita, orang tuanya, maka anak dari bayi saja sudah didekatkan justru bukan pada Tuhan, tapi pada handphone, pada tab, gitu ya, dan lain-lain, dari pagi sampai malam. Nah, habis itu kita sendiri yang akan terkaget-kaget kalau anak kita itu bertumbuh mental jiwanya aneh-aneh, ya, jadi aneh. Kita orang tua pasti tidak ingin kalau anak-anak kita, terutama remaja pemuda, terjebak dalam masalah-masalah yang membahayakan hidup mereka. Apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang begitu canggih sehingga orang-orang begitu mudah terpapar dengan situs-situs yang tidak pantas atau situs-situs yang salah. Bisa terpapar game online yang tidak baik, terpapar pornografi, free sex, narkoba, LGBT, pedofil, dan sebagainya. Dan kalau anak perempuan tiba-tiba akhirnya hamil di luar pernikahan, maka dengan mudahnya mereka bisa tahu loh di mana saja bisa melakukan aborsi atau minum obat-obat, jamu-jamu peluntur, ke dukun pijat, dan lain-lain. Dan tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak kita sudah menjadi pembunuh manusia. Tapi karena punya pemahaman yang salah di luar firman Tuhan, mereka merasa tidak bersalah, tidak berdosa, tapi mereka menjadi pemberontak terhadap Tuhan dan orang tuanya, ya. Atau mereka jadi menyalah-nyalahkan orang tua karena tidak pernah mendidik mereka untuk mengetahui bahaya-bahaya di dalam menjalani kehidupan. Iya, jadi urusan ke depan akan menjadi sangat ribet dan menakutkan karena hal seperti ini bisa terjadi berulang-ulang. Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, data lain lagi yang mengatakan ada sekitar 2,3 juta sampai dengan 3 juta per tahun aborsi yang dilakukan di Indonesia. Ya, walaupun kita tahu aborsi di Indonesia itu ilegal juga. Ya. Nah, di dunia dilaporkan ada sekitar, saya aja kaget ya, sekitar 60 juta sampai dengan sekitar 75 juta aborsi per tahun di seluruh dunia. Ini ngeri banget, ngeri sekali. Bahkan diduga angka aborsi sebenarnya kemungkinannya justru lebih tinggi daripada angka-angka yang disebutkan tadi. Karena apa? Karena aborsi masih seperti fenomena gunung es. Ini belum lagi kalau dihitung ditambahkan dengan metode menstrual regulation yang resmi maupun yang tidak resmi, atau bahasa awamnya dengan melakukan penyedotan, ya. Itu ngeri banget ya. Dengan minum pil tuntas, jamu peluntur, loncat-loncat, bikin segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya. Tapi itu tidak terlaporkan sehingga tidak bisa dihitung. Itu sebabnya sangat sulit untuk mendapatkan angka aborsi yang sebenarnya. Kita lihat jumlah angka aborsi, kita bisa jadi terkaget-kaget ya, dan terheran-heran. Kenapa? Karena kita lihat angka aborsi ini jauh berlipat-lipat kali lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang mati oleh karena bencana alam, misalnya, ditambah dengan oleh karena kecelakaan lalu lintas per tahun nih ya.
ditambah juga akibat perang, mati akibat perang, atau mati akibat sakit per tahunnya, itu belum bisa mencapai angka yang seperti saya sebutkan tadi loh, yang berjuta-juta itu kematian yang disebabkan oleh bayi yang dihancurkan, dimatikan atau dibunuh atau diaborsikan di dalam kandungan seorang perempuan. Nah, lalu siapa yang mau berbicara dan membela mereka? Ya, atau bayi-bayi yang terancam mati dalam kandungan? Siapa? Siapa yang rela bersuara bagi anak-anak yang tidak berdaya ini? Mereka yang tidak bisa bersuara dan yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Harusnya kan bayi dalam kandungan dapat bersukacita oleh karena tinggal di dalam tempat yang harusnya paling aman loh di dalam dunia, dan harusnya mengalami cinta kasih yang luar biasa di dalam kandungan. Tapi justru sebaliknya, kehadiran mereka itu tidak diinginkan, bahkan terancam dibunuh. Ini tragis sekali. Seorang ibu hamil anaknya sendiri dan mau membunuh darah dagingnya sendiri, meminta algojo dalam bentuk dukun atau orang-orang medis untuk mematikan anaknya. Menyerahkan nyawa anaknya yang sehat untuk digugurkan dengan sadis karena tidak diinginkan. Lalu bagaimana pandangan Alkitab mengenai aborsi? Menurut Alkitab bahwa pembuahan atau konsepsi atau pertemuan sel sperma dan ovum menyatu dan menjadi bayi, menjadi janin atau menjadi zigot, menjadi fetus adalah manusia sepenuhnya. Bahkan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri, yang berada di dalam kedaulatan Tuhan. Bayi dalam kandungan dibentuk oleh Tuhan melalui hubungan suami istri yang menjadi satu daging. Anak yang belum lahir pun sudah memiliki nilai secara pribadi, yaitu kecemaran oleh dosa asal. Itu misalnya kita membaca di dalam Mazmur 52 ayat 7, Daud mengatakan bahwa di dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ada perintah Tuhan yang keenam, yaitu jangan membunuh. Ingat, mereka yang belum lahir pun dikenal secara intim dan secara pribadi oleh Tuhan, sebagaimana Dia mengenal manusia lainnya. Saya akan bacakan bagi kita semua bagian dari Alkitab, ya, dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya sebelum Nabi Yeremia lahir, Tuhan sudah mengenal dia di dalam kekekalan. Dan Tuhan memilih dia untuk menjalankan peran istimewa sebagai nabi utusan Tuhan yang sudah dikuduskan bagi bangsa-bangsa. Satu ayat lagi dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat
selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini tulisan Mazmur dari Raja Daud, dan dia digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengungkapkan perasaannya kepada Allah. Dia sangat terharu sekali mengetahui bahwa mata Tuhan itu melihat bahkan selagi dia masih bakal anak. Bakal anak itu berarti dia belum jadi konsepsi di dalam kandungan ibunya. Dia masih ada di dalam kekekalan bersama Tuhan. Jadi jika demikian ya, jadi kita lihat bagaimana Tuhan itu yang dengan begitu dahsyat dan ajaib, kata Raja Daud, membentuk dia, dan kemudian tulang-tulangnya tidak tersembunyi bagi Tuhan, dan kemudian mata Tuhan melihat selagi dia belum jadi anak atau bakal anak, dan bagaimana dia melihat itu semua adalah sesuatu keajaiban yang luar biasa dilakukan Tuhan bagi seorang manusia yang akan dihadirkan di dalam kandungan seorang perempuan. Jadi demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan semua sahabat yang mari. Artinya sejak konsepsi, maka umur berapapun janin atau bayi dalam kandungan sampai dengan sesudah lahir, itu semuanya sama derajatnya adalah manusia seutuhnya. Dan Tuhanlah sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan. Tuhan menciptakan manusia melalui bersatunya sperma dan ovum, ya, dari suami dan istri di dalam kandungan, dan Tuhan sangat mengasihi setiap manusia yang Dia ciptakan. Itu sebabnya Nabi Yesaya menulis, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Artinya kehidupan semua orang itu sangat berharga, dan Tuhan mengasihi baik sang ibu, sang ayah, dan juga sang bayi dalam kandungan. Itu sebabnya Alkitab mengajar kita untuk jangan membunuh, jangan menggugurkan kandunganmu, jangan mengaborsi, punya niat pun jangan membunuh sesamamu. Tapi manusia harusnya menghargai anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Bahkan sekalipun janin berasal dari hubungan terlarang, di luar pernikahan, perkosaan, dan lain sebagainya, di luar berkat Tuhan, kita tetap harus bertobat, tapi tetap harus bertanggung jawab dengan konsekuensi yang timbul. Jadi mari saudara, kita terus belajar bagaimana menghargai hidup sejak konsepsi. Kita jadi lebih tahu betapa pentingnya hidup seorang ibu, seorang ayah maupun bayinya. Hidup manusia itu sangat istimewa di mata Tuhan, mulia, berharga, dan Tuhan sangat mengasihi, dan Dialah penciptanya, dan Tuhan itu tidak pilih kasih. Aborsi bukan solusi terhadap masalah kehamilan yang tidak diinginkan. Masih banyak sekali orang yang ingin merawat bayi dan mengadopsinya. Jadi apabila Anda hamil dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, jangan membunuh. Tetapi sebaiknya Anda meneruskan kehamilan itu, cari pendamping, cari orang-orang pro-life Indonesia, orang-orang yang mengasihi kehidupan, orang-orang yang menghargai kehidupan, untuk mendampingi Anda, untuk mengkonseling Anda, sehingga Anda bisa melahirkannya, dan ada banyak orang lain yang mau mengadopsi dan menjadikan anak yang dikasihinya, yang akan dirawatnya.
hidup manusia itu sangat istimewa. Ya, semuanya berharga di mata Tuhan. Karena kembali lagi dialah penciptanya, dan kembali lagi tindakan aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya, tindakan yang tidak manusiawi, kejam, mengerikan, serta dibenci Tuhan. Kutuk Tuhan akan turun ke atas orang yang membunuh manusia, atau termasuk orang yang melakukan pengguguran kandungan dengan sengaja. Ini kami tidak berbicara tentang yang gugur spontan ya, tapi ini menggugurkan kandungan dengan sengaja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat yang mari, kita harus tahu loh, apa saja bahaya daripada melakukan tindakan pengguguran kandungan atau aborsi. Ya, bisa terjadi kelainan pada fisik atau jasmani maupun kelainan pada psikologisnya. Nah, kita lihat dampak fisiknya bisa terjadi komplikasi seperti perobekan leher rahim dan uterusnya itu ya. Perobekan leher rahim dan uterus, perobekan usus dan kantong kencing, perdarahan sampai dengan shock, jadi bisa terjadi kematian mendadak oleh karena pendarahan hebat. Bisa juga terjadi kematian mendadak oleh karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan, ya, rahimnya sobek, terjadi di waktu-waktu yang akan datang nanti yang lebih panjang ke depan itu bisa terjadi kanker payudara, kanker rahim, ya, infeksi pada lapisan rahim, infeksi rongga panggul, itu semuanya bisa terjadi ya. Dan kemudian kalau nanti nikah oleh karena rahimnya sudah ada bagian yang rusak, bisa terjadi kehamilan ektopik sehingga bisa sering terjadi keguguran kalau hamil ya. Sedangkan resiko kesehatan secara psikologis sesudah abortion syndrome atau post abortion syndrome bisa terjadi mimpi-mimpi buruk yang berkali-kali tentang bayi-bayi yang mati karena dimatikan, tidak bisa lagi menikmati hubungan seks ya. Dari penelitian sampai 59%, merasa kehilangan harga diri itu sampai 82% daripada kasus. Mulai memakai obat-obatan terlarang itu bisa sampai 41% kasus ya. Menjadi histeris bisa 51%, dan ingin melakukan bunuh diri itu sampai 28% dari kasus. Sebenarnya betapa tersiksanya kalau Anda bisa tahu seorang bayi yang harus menghadapi tindakan aborsi, pembunuhan di dalam kandungan. Bagaimana bayi itu bisa dihancurkan, dimutilasi, kepalanya dijepit, ya, matanya dicolok, dicungkil, tangan, kaki semuanya ya dipotong-potong dan baru dikeluarkan. Ada berbagai metode sih sebenarnya, bisa kita lihat melalui video ya. Tapi ini waktu kita sangat terbatas. Jadi kapan-kapan deh kita bisa bicarakan lagi. Jadi baiklah Bapak Ibu Saudara dan semua sahabat yang marilah kita semuanya mencintai kehidupan, menghargai kehidupan sebagaimana Tuhan menghargai dan mencintai kehidupan kita semuanya. Dialah Sang Penciptanya, hanya Tuhan yang memberi dan hanya Dia yang boleh mengambil. Kita manusia nggak boleh, dokter juga nggak boleh ya. Maka marilah jagalah kekudusan hidup dan hiduplah melekat kepada Tuhan sehingga jalanmu tidak akan tersesat dan celaka. Hindari pergaulan bebas bagi anak-anak muda yang hanya membawa pada sengsara. Ya. Kalaupun terjadi
kasus-kasus yang tidak dikehendaki, silakan menghubungi kami dari Pro Life Indonesia atau Gerakan Pencinta Kehidupan Indonesia dan berkonselinglah dan boleh minta pendampingan juga ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sahabat dan mitra Yamari yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengar pemaparan kesehatan dengan tema menghargai kehidupan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Stefani Pango MPH. Harapan kami kiranya pemaparan kesehatan yang berfokus pada aborsi dapat memberkati kita semua, serta dapat menambah wawasan kita mengenai aborsi dan berguna untuk menjaga diri kita sendiri, serta juga dapat mengawasi generasi muda kita dari pergaulan bebas yang sangat berbahaya bagi masa depan mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Stefani Pango MPH Mitra Yamari, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan bagi hamba-hambamu yang telah melayani, baik tim penata layanan dan juga bagi hambamu Ibu Dr. Stefani Pango MPH Mitra Yamari yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan topik menghargai kehidupan, dan uraian hambamu yang terfokus pada abortus dalam ibadah Online Yamari ke 231 hari Sabtu 15 Maret 2025, dan kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dapat kami dimampukan untuk menjalankan, juga dapat diterapkan dalam kehidupan generasi muda yang menjadi generasi penerus keluarga dan bangsa, agar mereka terhindar dari pergaulan bebas yang dapat menghambat masa depan dan menghancurkan kehidupan mereka. Khususnya mereka terhindar dari berbagai hal, khususnya abortus, agar demikian Tuhan mereka terus menjadi tulang punggung bagi keluarga dan juga bangsa negara ini. Ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon anugerah dan berkat Tuhan bagi hamba-hambamu yang telah melayani, baik tim penata layanan dan juga bagi Ibu Dr. Stefani Pango dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka, agar senantiasa berkat Tuhan dan kuasa Tuhan boleh terus menyertai mereka, sehingga demikian mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, sehingga sahabat dan mitra Yamari dapat mendukung pekerjaan Tuhan di Yamari melalui persembahan, dan Tuhan juga yang memberkati bendahara Yamari agar dapat mengelola berkat tersebut bagi kelangsungan pelayanan PI, misi Yamari, dan juga misi kesehatan yang diemban oleh Yamari, yang juga dapat menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari yang selalu setia mengikuti ibadah ini di masa anugerah ini, juga selagi hari masih siang, malam belum tiba. Ya Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi semua hamba-hambamu yang akan melayani dalam ibadah Online Yamari ke 232 pada hari Sabtu 22 Maret 2025 mendatang. Juga memberkati hambamu Pastor Yanwar Adisoma
dari Semarang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema sukacita dalam komunitas, dan juga berkati worship leader, pemain musik, serta tim multimedia dalam mempersiapkan seluruh kehidupan mereka dan juga dalam mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah dan khotbah agar selalu sehat serta selalu dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga seluruh persiapan mereka nantinya dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang selalu dan senantiasa mengikuti ibadah ini, maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini via YouTube. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan bersuka cita bersama-sama sahabat dan mitra Yamari yang berulang tahun di bulan Maret ini. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan, sukacita ilahi dari Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka, serta memberkati akan seluruh kehidupan keluarga mereka, usaha, studi kerja, dan pelayanan mereka masing-masing, sehingga mereka terus bersemangat dalam menjalani kehidupan karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari periode ke-9 tahun pelayanan yang terus berlangsung hingga saat ini, baik pembina, pengawas, pengurus harian, juga pengurus bidang dana, serta staf pelaksana di kantor Yamari. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Demikian juga usaha yang dijalankan, agar hamba-hambamu tetap sehat, usaha mereka juga semakin maju. Demikian juga seluruh pelayanan pun menjadi berkat bagi setiap orang. Demikian pula kami berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, demikian juga anak-anak Tuhan yang nantinya akan menjadi pengurus Yamari selanjutnya. Kiranya Tuhan yang memilih dan menentukan bagi kesinambungan pelayanan di Yamari ini. Makasih Bapa Surgawi. Kami juga menyerahkan seluruh program pelayanan Yamari dan MHM di setiap kota, seperti di Rangkas Bitung dalam diri Ibu Betty Setiawati bersama dengan seluruh pengurus lain, di Ceranjang Bapak Pendeta Mengapul Siombing Tasikmalaya, Bapak Riandi Andrean Purbalingga, Dr. Yayan Gunawan bersama pengurus yang lain, di Semarang Ibu Marcela Yeni dengan seluruh pengurus, di Solo Bapak Arianto bersama seluruh mitra dan juga pengurus yang lain, di Surabaya Bapak Heru Tanrianto bersama dengan pengurus yang lain, juga di Lombok Bapak Hintan Tua Chandra Chin, di Makassar Bapak Hadiku bersama dengan seluruh pengurus lainnya, di Samarinda Ibu Faniwati bersama dengan teman-teman hamba Tuhan pengurus lain, dan juga di Pekanbaru dalam diri Bapak Pendeta John Fard. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh pelayanan mereka dan juga seluruh program yang akan dilakukan ke depan. Biarlah semua juga dapat berjalan dengan lancar, dan khususnya ya Tuhan, seluruh dana yang mereka butuhkan untuk kesinambungan pelayanan di setiap Yamari dan Marturia Hospital Ministry di setiap kota, Tuhan yang berkati, sehingga demikian seluruh pelayanan sungguh berdampak bagi jemaat, demikian juga masyarakat di tempat masing-masing. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi MHM Yamari Surabaya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tanrianto dalam persiapan untuk menggelar retret nasional ke-12 Yamari pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 mendatang di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat kepada semua panitia dalam mempersiapkan serentetan acara, baik kebutuhan dana, persiapan pembicara, pembuatan buku acara, dan kesiapan seluruh peserta yang sudah dan yang akan mendaftar, dan juga persiapan pemilik hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang dalam menerima seluruh panitia dan peserta Retnas. Juga Tuhan yang melindungi seluruh panitia dalam hidup, keluarga, usaha, dan bisnis mereka. Demikian juga pekerjaan dan pelayanan mereka, agar mereka tetap eksis dan tetap bersatu dalam kebersamaan, sehingga kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya nyata dalam seluruh rangkaian acara yang akan digelar pada tanggal 9 sampai 12 Juli mendatang. Serta kami mohon Tuhan menjauhkan dari segala halangan apapun yang ingin menghambat dan mengganggu pelaksanaan acara Retnas 12 Yamari ini. Allah Bapa di surga, kami
juga berdoa untuk pemulihan kesehatan daripada Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami sakit pada saraf kelima di bawah kuping, Ibu Emilia di Jawa Tengah yang mengalami perdarahan saat buang air kecil. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu yang selalu nyata bagi bayi Keegan Jena Kusmulyadi, anak Ibu Feli dan juga Bapak Gredi yang mengalami kemajuan kesehatan setelah menjalani operasi usus, jantung, dan perawatan tenggorokan, dan juga masih ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit One Way Kuala Lumpur. Kiranya Tuhan kuasa menyata juga dalam kehidupan Bapak Yakub Sebandar di Ambon yang mengalami sakit stroke, Bapak Budianta Mustari di Bekasi sakit stroke, Ibu Juliana Hungguhamu di Sumba Timur sakit stroke, dan Bapak Luis Linarko di Jakarta yang sakit stroke dan juga mengalami gangguan di saraf yang lain pasca bypass jantung, Ibu Ongko di Surabaya. Pemulihan pun terjadi bagi Ibu Juliana Karirihara yang mengalami tumor di kandungan, dan juga Bapak Surya Singgi di Jakarta ada gangguan di saraf kepala dan kaki kanan yang tidak bisa digerakkan. Bapak Yansen Diki Suseno menjalani kemoterapi karena kanker di paru-paru bagian kanan. Ibu Hilda Tirta Jaya Jakarta yang terus menjalani cuci darah karena gagal ginjal. Ibu Bekti Widi juga yang mengalami sakit gangguan saraf. Demikian juga Bapak Condro Yuwono di Batam pasca jatuh. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Lydia untuk pemulihannya, yakni istri daripada Bapak Pendeta Lee Simon Stevi. Kiranya Tuhan kuasa menyata dalam seluruh keberadaan daripada anak-anak-Mu dengan seluruh permasalahan kesehatan yang mereka alami, dan biarlah pertolongan Tuhan ada dan bersama-sama, serta pemulihan juga boleh terjadi. Obat yang dipakai juga Tuhan memberkati, tim medis yang menangani juga Tuhan pimpin, tuntun, sertai untuk mempercepatkan kesembuhan daripada anak-anak-Mu. Demikian juga Ibu Heni Kapele di Manado yang sakit usus. Demikian juga Ibu Lisiana Sulaiman di Jakarta yang sakit pembengkakan jantung dan ada cairan di paru-paru. Juga Ibu Liliana istri Dr. Andrea Sanusi Kurniawan yang sakit bagian lengan kiri, serta sahabat dan mitra Yamari yang tidak dapat kami sebutkan nama. Kiranya kuasa nama Yesus, pertolongan Tuhan terjadi bagi anak-anak-Mu, dan juga mereka boleh mengalami kesembuhan. Dan dengan demikian mereka juga kembali melihat bahwa sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, karena Tuhan adalah Tuhan Sang Immanuel yang terus ada dan bersama-sama dengan kami yang percaya kepada-Mu. Allah Bapa di surga, ini doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepada-Mu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus yang kasih-Nya selalu besar dan juga yang selalu menyatakan cinta dan belas kasihan-Nya kepada kami semua yang percaya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita serta menerima doa berkat, namun sebelumnya kita naikkan pujian, Maka Jiwaku Pun Memuji-Mu. Sungguh
Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah garam dan terang di dunia ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang telah memberkati kita semua melalui ibadah ini. Kita akan kembali bertemu dalam ibadah online Yamari ke-232. Tuhan Yesus memberkati.